benar-benar merupakan kebutuhan yang sangat kita butuhkan ya, yang sangat berdampak positif pada Desa Karangsawang. Kami berharap nanti pada malam hari ini akan menghasilkan satu kesepakatan yang baik dan satu kesepakatan yang bisa membawa Desa Karangsawang ini menjadi desa yang lebih maju lagi. Selamat bermusyawarah, mari kita ikuti dan kita laksanakan kegiatan ini dengan baik. Kemudian dari kacamata yang mewakili, mohon bimbingan dan arahannya, serta pada para pendamping desa mohon masukan-masukan sehingga program kegiatan kita ini nantinya akan bisa terrealisasi dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita laksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan mencermati program-program yang akan kita lakukan dengan baik. Semoga Allah akan senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan pada kita semuanya. Harapan kami program ini adalah program yang benar-benar nanti bisa kita realisasikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi Pembangunan Kecamatan Baturaden kepada Bapak Kusnoto, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Karangsalam Lor, Kecamatan Baturaden beserta perangkatnya. Yang saya hormati Pak Ketua BPD beserta anggotanya. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang saya hormati syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini, hari Rabu tanggal 21 September tahun 2022, kita masih bisa berkumpul, masih diberi kesehatan, hikmat, sehingga dapat melaksanakan kegiatan Musreng Bangdes tahun 2022 Desa Karangsalam Lor. Bapak Ibu yang saya hormati, permohonan maaf beliau Bapak Camat tidak bisa hadir secara pribadi dan beliau menugaskan pada diri kami untuk mewakili pada pelaksanaan Musreng Bangdes. Musyawarah pembangunan desa atau yang disebut dengan Musreng Bangdes adalah musyawarah antara BPD dan pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBD swadaya masyarakat dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota. Untuk kegiatan pelaksanaan Musreng Bangdes kali ini kita di akhir waktu sesuai dengan ketentuan. Jadi sesuai dengan ketentuan, desa harus melaksanakan Musreng Bangdes paling lambat di bulan September. Dan alhamdulillah untuk desa Karangsalam Lor ini pelaksanaan yang ketiga kalinya. Setelah menuju Lor, Pamijen, dan ini yang ketiga Desa Karangsalam Lor. Dan mudah-mudahan nanti di akhir bulan kita sudah bisa melaksanakan Musreng Bangdes untuk 12 desa di Kecamatan Baturaden. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa anggaran APBD itu adalah sebagian besar didanai dari dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, bahwa dana desa sebagaimana dimaksud itu diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian sesuai dengan peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2022 pasal 5 ayat 4, dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ditentukan penggunaannya untuk yang pertama
program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%. Penanganan coronavirus 19 paling sedikit 8% dari alokasi dana desa setiap desa. Kemudian yang keempat adalah program sektor prioritas lainnya. Perlu kita ketahui bahwa dengan saat ini untuk penggunaan dana desa tahun 2023 belum ada petunjuk, atau nanti masih tetap menggunakan alokasi ini atau akan ada perubahan. Kemudian kami sampaikan bahwa di tahun 2023 isu strategis prioritas penggunaan dana desa itu ada 10 prioritas. Yang pertama yaitu penggunaan dana desa untuk operasional pemerintah desa. Kemudian yang kedua, ketahanan pangan, nabati dan hewani. Kemudian yang ketiga, dana desa untuk penanganan dan penurunan stunting. Kemudian yang keempat, perbaikan dan konsolidasi data SDGs. Yang kelima, dana desa untuk pengembangan BUMDes dan BUMDesma atau untuk penyertaan modal BUMDes atau BUMDesma. Kemudian yang keenam, dana desa untuk perluasan akses layanan kesehatan. Yang ketujuh, penggunaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Yang kedelapan, dukungan dana desa untuk peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh, desa inklusif. Kemudian yang ke-9, dana desa untuk desa wisata. Yang ke-10, penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam. Pamsimas ini hari Jumat kemarin sudah meeting dan menurut informasi ini insya Allah minggu depan dana sudah mulai bisa dicairkan. Ini siang tadi baru pengajuan RPD. Mudah-mudahan kegiatan Pamsimas yang sedang berjalan mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Kemudian harapannya Simpadan Merdeka dan Simpadan Merdeka mudah-mudahan selalu diberi kesehatan kelancaran. Untuk tambahan gizi bagi keluarga dan juga lansia dan balita. Dan ini mohon kepada Bapak Ibu yang hadir nanti kita bareng-bareng ikut memantau lingkungan kita. Jadi manakala ada warga balita sing perkembangannya kurang bagus gitu, monggo apakah dilaporkan kepada kader, apakah kepada Pak RT nanti supaya mendapatkan tambahan gizi. Dan sebab seperti kemarin yang sudah terjadi ini menjadi keprihatinan kita nih. Penerima PKH dilalah putranya itu perkembangannya kurang sehingga menjadi kriteria gizi kurang yang tadinya bisa terancam gizi buruk, tapi karena kesikapan dari rekan bidan desa sehingga itu segera ditangani, kemudian koordinasi dengan pemerintah desa sehingga langsung dicek ke laborat, bahkan ke rumah sakit melapor, kemudian ke ada ke patron dan sebagainya, seharian full itu berperiksa sehingga alhamdulillah bisa tertangani yang tadinya terancam gizi buruk sehingga menjadi tipenya gizi kurang, jadi tidak terlalu berat. Jadi harapannya monggo kepada Bapak Ibu yang hadir, terutama kepada para ketua RT, monggo bareng-bareng ikut memantau warga kita, dan juga kepada barangkali ada yang lagi hamil dan sebagainya, monggo ikut memantau karena sudah ada program gitu, jadi cider jadi cici kader dampingi wong metang siji itu. Jadi program itu gitu, monggo kita ikut
membantu melaksanakan kegiatan itu, sehingga nanti harapannya di Desa Karangsalam ini tidak ada balita yang terindikasi stunting. Lebih ini sudah menjadi program pemerintah pusat untuk penanganan stunting. Jangan sampai di desa kita ini ada yang stunting, lebih kalau beberapa PKK bukan stunting kan menjadi miris nih. Bantuan pemerintah kalau sampai terjadi seperti itu kan seperti tidak bermanfaat. Barangkali demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan nanti untuk kegiatan Musrembang untuk tahun 2023 ini ke depan. Lebih banyak mengangkat usulan tahun 2021 yang belum dilaksanakan. Jadi monggo Bapak Ibu untuk mencermati nanti kegiatan yang sudah diusulkan tapi belum dilaksanakan, itu menjadi prioritas di tahun 2023. Mudah-mudahan kegiatan pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan harapannya hasilnya nanti akan menjadi hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Karangsalam Kulon ini. Amin. Demikian saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2023 dan pencermatan DURK usulan tahun 2023 dan penyepakatan DURK tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Kaur Perencanaan. Kepada Bapak Buyah Prihanton, waktu dan tempat dipersilahkan. Yang saya hormati Bapak Kusnoto selaku Kasih Bank Kecamatan Baturadèn, Bapak Rombongan, Bapak Kades beserta rekan perangkat yang saya hormati, Bapak Ketua DPD beserta anggota yang saya hormati, pemimpin desa dan pemimpin warga desa yang saya hormati, Bapak Ketua RT, Ketua RW, penggerak PKK, kemudian dari sesepuh yang saya hormati, dari remaja dan segenap hadirin yang saya hormati pula. Mohon izin kami akan memaparkan hasil dari tim RKP yang sudah bekerja selama hampir 2 bulan untuk menentukan rencana prioritas untuk tahun 2023 berdasarkan dari DURK tahun 2022. Kemudian di sini kita akan bahwasanya RKP ini akan sebagai bahan nanti kita untuk pembahasan dalam APBD tahun 2023. Sidong dibiayai oleh dana desa. Ya, di sini saya jelaskan sedikit untuk sumber ya. Untuk DDS adalah dana desa. Nanti di bawahnya nanti ada PBP. PBP itu adalah bantuan pemerintah provinsi. Kemudian untuk PBK bantuan pemerintah kabupaten. Kemudian penyelenggaraan posyandu dalam kurung PMT Balita, PMT Lansia, PMT Posbindu, insentif uang saku kader posyandu. Ini di sini ada sumber dari PBK dan PBP. Nah ini harapan kami salah satu tahun depan ini bisa ada yang nyantol di sini. Ini ya sebagai contoh adalah untuk yang jalan usaha tani yang sudah kita kerjakan, yang RT 2 RW 1 ke barat itu adalah sumber dari PBP. Kemudian pemeliharaan jalan lingkungan atau pemukiman gang ini 150 juta, ini PBP dan PBK sumber. Sekali untuk usulan-usulan dari DURK, jadi cukup nanti kita bahas per sub bidang dan Bapak Ibu Ketua RT ataupun dari perwakilan masing-masing bisa mencermati. Saya dulu mengusulkan apa, di situ usulan tertulis dari RT mana, dari mana PKK atau Tokdarwis dan lain-lain bisa dicermati bersama. Ini adalah DURK untuk usulan tahun 2024. Langsung ke sub bidang pembangunan. Monggo untuk terutama untuk sub bidang pendidikan ini dari pengajar TK PAUD
maupun TPQ bisa dilihat di sini, ataukah masih ada usulan yang belum masuk dalam DURK? Monggo sami-sami dicermati bersama. Nanti akan kita tambahkan untuk usulan 2024. Monggo, Bu. Pintu masuk TK, itu gerbang TK nih. Rencana dibuatkan sebelah barat apa nih, Bu? Nggih. Oh, nggih. Berarti masuknya di bangunan pendidikan syarat di dalam kurung ada pintu TK dari tambahnya. Ya langsung diinpulkan saja pintu masuk dan apa, Bu? Oh, pintu gerbang. Yeah. Masuk di pembinaan kemasyarakatan, sub bidang ketentraman ketertiban masyarakat. Ini masih sama. Penguatan peningkatan untuk Satlimas, kemudian koordinasi pembinaan ketentraman juga masih sama. Ini juga Satlimas. Kemudian sub bidang kebudayaan keagamaan, ini sama. Ini agenda rutin tahunan. Kemudian pengadaan sarana prasarana kesenian tingkat desa. Ini adalah sound system, perbaikan sanggar, tempat sound system dan kotak wayang. 125 juta 300 nambah terus, Pak. 300 pun kali dibereng, Pak. Oke. CCTV kandang, oke. Mantap nih. Yang kemudian CCTV. Itu ada tempat sampahnya. Tapi karena ya digal-gal, jangan cuma di jalan besar, digal ada. Karena di RT 2 RW 1 itu yang paling ujung kulon itu pasti buangnya sampah ke lantai ngomong. Nah itu dimarahinnya. Ya, nah, karena buang sampah ke jalan besar itu terlalu jauh. Mungkin dikasih tempat sampah, nanti diambil sama petugasnya seperti itu. Berarti penambahan tong sampah. Kali mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesilapan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Untuk selanjutnya ini untuk penunjukan delegasi Musrembang. Yang pertama Aur Perencanaan. Kemudian yang kedua dari LPD perwakilan Pak Narsipun di perwakilan LPD. Kemudian untuk perwakilan perempuan monggo yang belum ini perwakilan perempuan maju ini. Dari PKK mangga ketuanya yang menunjuk sini. Nanti Saudara Buya Priyanto, Saudara Nasipur, dan Saudari Ketua Tim Penggerak PKK.
demikian sebelum ditutup barangkali dari Ketua BPD pimpinan bersama. Dapatkan beberapa program kegiatan usulan yang nanti kita akan bawa, baik itu kita masukkan di dalam program kegiatan desa maupun yang nanti akan kita bawa di tingkat kecamatan ya. Mungkin nanti masih bisa bertambah ya Pak tentunya selama itu dibutuhkan, misalkan untuk sarana sampah itu kan yang banyak dipikirkan di sana, kemudian di gang-gang, kemudian honor, tetapi sarana pengelolanya sendiri sampai roboh itu juga perlu dipikirkan. Mungkin nantinya itu kan yang sampah itu kan sudah roboh ya, nah itu juga mungkin nanti perlu diperbaiki juga, jadi nanti pengelolanya juga merasa nyaman ketika dia mengelola di sana ya kan. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Sirwan dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Martin dipersilahkan. Hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan apabila saya dalam membawakan acara banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah acara Mesur Bangdes di Desa Tanah Lor, Kecamatan Batuasen, Kabupaten Banyumas. Saya di Desa Banyumas melaporkan dan saya ucapkan